Selamat datang kembali di podcast Sunstar Mendengarkan. Saya Rido bersama dengan siapa? Halo, Sinda. Kita di segmen Vitamin Otak, yaitu menyerap energi, inspirasi, dan pengetahuan berdasarkan tips dan trik atau skill yang pernah dialami oleh narasumber kita, Mbak Sinda. Bisa berbagi sedikit di sini? Boleh, Ya. boleh. Bisa perkenalan singkat, Kak Sinda? Halo, aku Sinda. Di sini aku sebagai sales counter di Mitsubishi, tepatnya di Sunstar Motor Ngagel Surabaya. Kenalin, namaku Sinda Nadia. Kalau mau panggil Sinda boleh, Nadia juga boleh. Ada sosial media atau platform yang bisa dikunjungi, Kak Sinda? Ya, TikTokku kalian bisa searching aja Mitsubishi Surabaya. Mitsubishi titik Surabaya atau dot ya. Ya. Atau IG-nya Sinda Mitsubishi Surabaya. Jadi ada TikTok sama Instagram. Ya, Mitsubishi Lovers bisa follow dan follow. bertanya-tanya di sana ya. Selama kurang lebih 15 sampai 30 menit ke depan di segmen ini akan menanyakan beberapa hal kepada Mbak Sinda. Kak Sinda tuh panggilnya gimana ini? Kak atau Sinda boleh, Sinda ya? Sinda boleh. Mbak Sinda juga Mbak Sinda juga boleh. Mbak Sinda. Ya, Sebelum menjadi sales ini pekerjaannya dulu apa? Kalau boleh tahu. untuk pertama kali aku di usia 16 tahun itu sudah bekerja. Itu di retail jadi tepatnya itu di Tunjungan Plaza sebagai sales associate juga. Jadi pengalaman pertama ya jadi sales. Sekarang juga jadi sales. Oh gitu. Tapi sebelumnya bukan di otomotif ya? Nah, pertama kali di otomotif ini lucu nih. Dulu pernah nyoba di merek China. Kalau sekarang, dulu zaman-zamannya aku di sana, cuman 1 bulan doang. 1 bulan. 1 bulan doang. 1 bulan itu nunggu gajian kayaknya. Betul. Oh gitu. Kenapa itu Pertama waktu kali itu? Karena menurutku ya namanya sales pertama ya pengennya itu lebih kayak pengen tahu aja nih kan, soalnya kan kalau produk Cina itu lebih banyak fiturnya daripada harganya itu juga murah juga. Jadi istilahnya wawasan pengen tahunya itu kalau untuk belajar tuh ya disitulah kayaknya tepatnya gitu. Gitu. Terus kemudian beralih ke Mitsubishi ini. Betul, Sudah berapa sampai tahun? dengan sekarang. Sudah Jadi berapa? dari 1 bulan itu Hah? unik tuh. Di Gimana? 2021 itu setelah aku 1 bulan itu ya iseng-iseng ngelamar di sini, tepatnya ya di tempat ini di Sunstar Motor. Dari 2021 itu sampai dengan sekarang ya alhamdulillah ya. Kuat. Ya, berarti 4 tahunan kan ya? Lumayan 4 lah ya, tahun. 4 tahunan. 4 tahun. Tapi dulu juga gini Mas Do, sekarang kan kondisinya nih aku jadi sales counter nih ya. Dulu awal di sini jadi sales force awalnya. Sales jadi force. sales Oh, nggak lapangan. langsung ya? Nggak langsung. Gitu. Gimana waktu itu jadi sales force kemudian transisi menjadi sales counter itu perjuangannya seperti apa itu waktu itu? Sebetulnya satu kata sih, perjuangan. Nggak mudah ya itu ya. Ada challenge-nya itu. Ada challenge ya? Iya. Ada challenge kemudian pecah telur, maksudnya bisa tercapai. Betul. Nah ini nih unik juga ya pengalamanku sebagai sales waktu pas pertama kali itu 1 bulan itu aku gak jualan Mas Do. Oh, gak jualan terus? Itu kondisinya tuh bingung. Ini gimana ya? Cara jualannya gimana ya? Cara kerjanya gimana ya? Waktu sales counter awal-awal? Force itu. Oh, sales force. Pokoknya pas pertama gabung di Sunstar ini, lebih tepatnya aku mengalami bingung 1 bulan dan gak jualan. Jadi di detik-detik terakhir aja baru bisa SPK. Itu pun di tanggal 30. Dan itu masuknya ke bulan selanjutnya. Nah, tapi di situ pengalaman
itulah yang membuat istilahnya bulan kedua itu kayaknya nggak bisa nih kalau begini gitu. Kalau cara kerjanya begini nggak akan betul bisa. Lebih tepatnya ke sakunya ya, bukan ke cara kinerjanya ya. Iya. Tahu sendiri kan Ya. sales gimana? Ya. Begitulah ya. Pokoknya bulan kedua itu langsung melejit. Aku langsung pertama itu sampai di ini ya ini pengalaman aja, sampai kayak ikut saat temen SPK pengen tahu gitu cara SPK, nulis SPK tuh kayak gimana, terus kayak negosiasi sama konsumen tuh kayak gimana gitu. Lebih tepatnya waktu pas aku nggak ada sama sekali nggak ada. Iya, nggak ada basic. Bener-bener kayak nggak ketemu konsumen ya gitu loh. Tapi kalau untuk belajar sih oke lah, secara fitur apa segala macam tak pelajari. Cuman untuk kayak terjun langsung sama konsumennya itu nggak ada. Tidak ada. Artinya baru di Mitsubishi ini ya. Wah, keren banget. Untuk mindset awal ini sama skill ketika transisi dari Salesforce kemudian ke sales counter itu kan nggak mudah. Itu yang bisa dibagikan. Kunci suksesnya itu apa aja? Yang pertama sih ya mental ya. Mental itu nomor satu ya. Kenapa? Karena gini, yang aku pelajari sebagai Salesforce dulu itu setiap tanggal itu mesti ada target. Karena aku ngerasa bahwa 1 bulan yang awal itu kok tanggal ini tiba-tiba hilang, langsung ke tanggal 30 terus belum ada SPK. Nah, makanya ke bulan di bulan selanjutnya itu akhirnya ya 1 sampai tanggal 5 itu ada targetnya. Harus berapa konsumen. Kan di dalam sales itu banyak ya sistemnya. Kita nyari itu pertama kan prospek dulu. Prospek. Betul. Oh, prospek kemudian hot prospek. Betul. SPK baru gitu ya. Betul. Jadi nggak tiba-tiba SPK gitu. Enggak. Iya. Enggak melewati proses gitu. Oh, gitu. Ternyata nggak semudah yang mungkin Mitsubishi Lovers bayangkan ya. Betul ya. Ini kalau konsumen dengar, kayaknya kalau misalkan ada yang lagi Sinda kejar, jangan marah ya Bu ya. Karena itu emang tekniknya sales gitu. Pura-pura tanya kabar, Bu gimana kabarnya. Padahal itu berharap supaya SPK gitu Mas Do. Dari prospek menjadi hot prospek kemudian SPK. Betul. Ada cerita nggak selama jualan pasti ada konsumen yang melakukan penolakan. Nah itu kan pas yang paling berkesan itu yang seperti apa yang pernah dialami Kak Sinda? Ini pertanyaan yang bagus nih, karena ya basicnya sales itu memang harus ditolak supaya emang bisa menciptakan mentalnya supaya lebih kuat gitu. Betul. Ya. Karena kalau misalkan kita udah ditolak sekali terus mundur ya, jawabannya sampai tanggal 30 pun nggak bakalan ada SPK gitu. Jadi istilahnya ya, semakin banyak penolakan, semakin banyak negosiasi, sales pun pasti bakalan tahu nih gimana alurnya, gimana caranya untuk nanganin si calon konsumen ini sampai dengan deal, sampai dengan pengiriman gitu. Bahkan gini ya Mas Doni, pengalaman menarik ya, sales itu penolakan itu bukan dari segi negosiasi aja ya. Jadi setelah pengiriman pun akan banyak masalahnya. Oh, ujiannya nggak berhenti di closing? Betul. Oh gitu ya? Betul. Bahkan gini ya, bukan berarti kalau prinsipku sebagai sales itu bukan hanya jual putus. Jadi tetap kita itu sampai dengan konsumen menerima unit. Iya, kondisi unit atau unitnya sudah diterima di rumah istilahnya kan gitu. Itu kita tetap kayak harus berhubungan dengan konsumen itu. Jadi istilahnya gini, jadi nggak jual putus tuh bukan ya wes Mas Dok sudah selesai ya, mobilnya udah diterima ya di rumah, kondisinya bagus nih kayak gini, ini servisnya kayak gini, enggak.
Jadi tetap ada alurnya, setelah pengiriman pun masih tetap berhubungan baik sampai dengan 2 tahun, 3 tahun. Kita kan berharap gini, bukan dari segi penjualan aja ya, tapi silaturahmi, kekeluargaan itu harus. Oh, itu menciptakan sumber rezeki yang lain. Betul. Gitu. Oh iya. Betul. Itu sih yang jadi apa ya, inspirasi lah istilahnya. Keren banget nih Mitsubishi Lovers ya. Jadi Kak Sinda ini tidak ujuk-ujuk langsung jualannya langsung banyak gitu. Bener. Tapi memang top seller ini di Mitsubishi Ngagel. Amin ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Sinda. Iya. Peran tim dalam kesuksesan, kan walaupun sebagai sales counter punya tim, itu seberapa besar dan itu dulu. Seberapa besar? Gini, sebelumnya aku mau bilang makasih dulu nih sama SPV ku kalau nonton. Kayaknya jembatan sumber rezekiku sama dia ya. Benar. Terima kasih Bapak SPV. Terima kasih ya Pak Tito. Ya. Terima kasih Pak. Sebetulnya yang berperan besar sekali itu di tim itu ya SPV ya, sebagai istilahnya leader yang kalau kita sendiri tuh sebagai sales tuh kadang kan apa ya, suka stuck gitu loh, di tanggal segini aja udah kayak mau nyerah gitu. Kadang kita lihat kondisi pasar, semisal nih lagi sepi ya, terus kayak ini apa yang harus dikerjain? Gitu. Ini apa ya harus ya pokoknya buntu lah intinya. Nggak tahu beraktivitas apa. Betul. Yang bisa kasih. Jadi ada di mana kondisi seorang sales itu kayak istilahnya hilang arah ya. Ya. Hilang arah nih. Udah tanggal 5 nggak kerasa tanggal 10. Biasanya ya Pak Tito ini yang lagi nonton ini biasanya tuh tanya setiap harinya ya, sebagai alarm buat tanyanya gimana biasanya? Timnya. Kalau tanya gitu. Boleh nggak Pak? Pak boleh nggak? Ya, mengingatkan supaya tidak jauh dari target yang sudah direncanakan. Betul. Karena istilahnya gini, sales tuh kadang pura-pura lupa Pak tanggalnya berapa gitu loh. Iya. Pokoknya yang berperan terbesar itu dalam tim itu ya leader pertama ya, kedua itu kompak. Jadi alhamdulillah timku ini kompak banget dari segi pameran, dari segi istilahnya kalau misalkan kita nggak ngerti nih tanya sama satu sama lain. Satu tim. Betul, saling kayak cover. Ya, ayo gitu. Bahkan ya lebih tepatnya itu yang paling penting adalah kasih support. Kasih support walaupun tidak seberapa besar, tapi itu berarti memang itu benar-benar. Gitu. Jadi kadang itu sih yang berperan besar di dalam tim ya, apalagi leader gitu. Thank you juga buat tim cuan. Oh, namanya tim cuan. Tim cuan. Keren, tim cuan. Cuan. Ini Sinda kalau tidak salah sedang fase hamil. Betul. Dan sedang di berapa bulan ini hamilnya? Ini 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini pertanyaan agak nyambung sebagai ibu rumah tangga kan, dan juga sebagai karir menjadi sales. Bagaimana atau apa prinsip nilai yang dipegang supaya seimbang antara yang di rumah sama di kerjaan? Kan juga kan Mbak Sinda juga punya relasi dengan semua konsumen itu tetap dijaga gitu. Itu kan itu sulit sekali, saya bayangkan aja nggak nyampe. Nah, gimana itu supaya seimbang? Betul ya. Kadang aku sendiri secara pribadi itu ya hormon hamil itu istilahnya nggak bisa ditebak ya. Kadang tiba-tiba kayak ya naik turun lah istilahnya. Tapi kan kita, apalagi aku sebagai kayak sales counter ya, kayak ketemu hadapan dengan konsumen, ya profesional aja sih kuncinya. Jadi istilahnya kadang juga ada beberapa di mana untuk
untuk bagi waktu antara dengan yang di rumah dengan kerjaan itu biasanya agak susah kalau pas pulang ya. Pulang kerja? Pulang kerja. Oh, kalau kadang berangkat kan nggak? masih, kalau berangkat alhamdulillah sih oke Oke aja aja ya, karena kan ya bisa dihandle lah istilahnya. Cuman kalau pas pulang kadang masih ketemu dengan konsumen, itu lebih tepatnya iya. itu kayak aduh kangen banget nih sama yang di rumah gitu. Anak-anak kan udah pada nunggu. Jadi memang ada resiko kecil yang diambil dengan mengorbankan jam keluarga. Betul, tapi Gitu. be happy aja. Oh, bebas. Be happy aja karena kan keluarga juga pasti kan seneng kalau Jadi closing ya. Ini luar strong biasa woman sekali. lah ya. Iya. Profesional aja. Iya. Gitu. Untuk Mbak Sinda di perjalanannya selama menjadi sales counter ini, kan dari yang tadinya berarti dari awal yang di sampai sekarang itu tidak lepas dari otomotif ya memang ya dari awal. Ya betul, karena ya pertama itu kan retail ya, retail. Oh, Ya retail. basicnya sama, sales, nawarin kan sepatu kayak gitu kan. Terus habis gitu di sebulan aja, tapi kan basicnya aku udah pegang beberapa fitur kayak yang dulunya merek lain tuh belum ada, tapi produk Wuling ini sudah ada kayak gitu-gitu. Dan tapi itu juga berfungsi saat aku di Mitsubishi gitu. Saat aku di Mitsubishi, jadi aku tinggal nerusin aja antara skill yang aku kan kalau di merek sebelumnya kan aku kan jualan itu agak susah ya gitu. Ya ini sorry to say. Tapi sudah terlewati. Iya, sudah terlewati, dan istilahnya Mitsubishi ini juga lebih tepatnya itu dia punya ciri khas konsumen yang istilahnya itu memang ini ya. Terjaga. Betul. Pertama itu, kedua itu lebih tepatnya tuh loyalitinya tuh banget gitu. Bahkan aku dari pengalaman awal sampai dengan detik ini itu rata-rata misal nih contohnya ya, sudah ambil Pajero yang lama itu pun trade in lagi Pajero yang baru. Jadi istilahnya loyalitasnya ini bagus banget kalau memang yang aku alami ya gitu. Dibandingkan brand lain yang setaunya Mbak Sinda. Betul. Ya, benar, Jadi loyalitasnya top markotop wes pokoknya. Dan Mitsubishi Lovers, jadi memang keluarga Mitsubishi ini loyalitasnya tinggi ya. Betul. Walaupun sudah selesai transaksinya dengan dealer itu tetap dijaga komunikasinya. Betul. Gitu. Promo nih yang pengen saya tanyakan. Promo kalau ingin tanya-tanya Mitsubishi dengan Sinda itu apa saja promonya ya? Gini, untuk promonya sih kalau promo kan semua sama ya, tapi sama. Sinda ada Pembeda. beberapa lah istilahnya pembeda gitu dengan yang sales lain ya. Ya. Itu yang dinanti-nanti. Iya, tapi tenang aja, pelayanannya Sinda nomor 1. Jadi kalau misalkan nih konsumen ya ada atau calon konsumen yang memang mau ambil sama Sinda, nggak bakalan jual putus gitu aja. Jadi nanti kalau after salesnya itu mau service atau mau booking service, pokoknya Sinda 24 jam wes, mau jam berapapun bisa ditelepon dan fast respon gitu sih. Untuk mengenai promo, saran sih ambil sekarang aja. Soalnya kan akhir tahun nih, Desember banyak nih promonya. Banyak bonusnya ya. Jangan lupa juga ambilnya di sini, di Sunstar Motor Ngage, jangan di Sun yang Jangan di tempat yang lain. Yaps. Kasih sosmednya Kak Sinda sekali lagi mungkin untuk mengingatkan para pendengar yang ingin tanya-tanya Mitsubishi, silakan. Boleh. Di Untuk Instagram. nomor telepon nih boleh nomor nggak? telepon silakan. Nomor teleponku di 0812 8-nya 3 kali 58004. Untuk Instagramku Sinda Mitsubishi Surabaya. Untuk TikTokku Mitsubishi Surabaya. Nah, oke, sip, segera follow dan tanyakan yang kurang yakin
akan menjadi sangat yakin jika dilayani oleh Mbak Sinda. Iya. Terus bagus banget. Sudah selesai semua ini. Mungkin bisa kasih closing statement untuk para pendengar supaya di vitamin otak ini, segmen ini artinya bisa mengambil inspirasi dari Mbak Sinda selama berjualan di Mitsubishi. Ya, kesimpulannya ya untuk Siapapun para sales nih di Sales, luar oh, sana sales. ya, tetap semangat, tetap kejar target nih buat keluarga yang di rumah. Terus untuk konsumen-konsumen Mitsubishi, terima kasih banyak juga nih sudah bisa mendengarkan sesinya Sinda. Mohon maaf juga nih kalau misalkan ada salah kata ya Mas Do ya, pasti atau ada. mungkin kurang menarik, boleh nih kasih saran di komen-komen, apalagi nih yang harus Sinda bahas di kedepannya. Betul. Kalau memang Sinda masih ada di sesi ini ya gitu. Siap. Ya, itu tadi closing statement. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar segmen Vitamin Otak. Masih dalam program podcast Sunstar bersama saya Rido dan Saya Sinda. sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah.